ketemu lagi di The Ben Clash Show episode ketiga, di mana kita masih membahas tentang gimana caranya membentuk sebuah band atau membuat sebuah band. Langkah awal sudah ada di episode 1, 2, dan sekarang kita memasukin episode ketiga. Sebelumnya subscribe dulu biar semangat. Oke, memasuki materi ketiga, yaitu saya akan ngasih judul membuat karya yang original. Itulah judul untuk materi ketiga di The Ben Clash Show saat ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin selalu mengingatkan untuk kalian semua yang nonton acara ini supaya menjaga kesehatan di rumah. Jangan lupa selalu cuci tanganmu setelah bepergian kemana-mana, dan jika kalian memang harus keluar, pakailah masker. Tapi kalau memang tidak ada keperluan, tetap di rumah aja. Oke? Kita masuk ke materi ya. Materi The Ben Clash Show, membuat karya yang original. Oke, poin pertama, kita ketuk dulu. Nah, yang pertama adalah membuat karya yang original secara personal atau bersama dengan band. Nah, membuat karya original itu sangat penting. Walaupun di dunia ini tidak ada yang original, semuanya pasti terinspirasi dari A, kemudian lahirlah B, dan kemudian lahirlah C terinspirasi dari B, kemudian lahirlah D yang terinspirasi dari C. Nah, begitu pun seterusnya, karena sesuatu yang original itu hanya milik Tuhan tentunya ya. Nah, membuat sebuah karya yang original itu tidak gampang, tetapi akan sangat gampang ketika kita biasakan. Untuk awal-awal sebuah band biasanya mereka akan mengcover lagu-lagu dari band-band lain atau membawakan lagu dari band influencernya. Biasanya itu akan memperkenal atau penjelajahan jati diri dari band tersebut. Ketika mungkin kalian adalah band punk, bisa jadi kalian akan membawakan lagu-lagu dari Rancid, Exploited. Kalau kalian ska bisa jadi The Clash dan yang lain. Kalau kalian reggae bisa jadi membawakan dari Bob Marley dan yang lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk ekspresi kalian untuk mencari jati diri dari band tersebut. Nggak masalah itu, penting ya, penting juga, karena memang itu kembali semuanya awalnya dari cover. Karena kalian bisa mengeksplor, bisa ngulik, bisa menambah ilmu dari situ. Nah, tapi membuat karya yang original itu sebuah keharusan. Ketika kalian sudah bisa bermain musik, apalagi sudah mempunyai band, alangkah baiknya memang segeralah membuat sebuah karya yang original. Karya dari lagu-lagu band kalian sendiri yang bakalan akan menjadi senjata kalian, yaitu sesuatu yang kalian jual di kemudian hari, yaitu ya karya atau lagu tersebut. Nah, tips dari saya untuk membuat sebuah karya yang original, itu bisa melalui personal. Misalnya kalian salah satu member band mencoba menulis lagu, ya tulislah. Entah kalian pemain drum, kalau kalian pemain gitar, pemain bass, itu sah-sah aja. Dan juga bisa dengan secara bersamaan atau secara jamming di studio. Jamming dulu, menemukan musiknya dulu, baru nanti ada yang menimpali menulis liriknya. Itu sah-sah aja. Tinggal kalian gimana caranya mewujudkan itu. Maksudnya gini, menjadwalkan itu di schedule bandmu. Misalnya frekuensi kalian masih pada sibuk kuliah, ada yang mungkin bekerja, atau mungkin masih sekolah mungkin. Nah, dengan kesibukan itu kadang mengganggu pembuatan proses sebuah karya. Jadi kita akali dengan secara personal tadi, membuat lagu secara personal. Jadi masing-masing dikasih beban di rumah masing-masing untuk membuat sebuah karya. Nah, ketika nanti di rumah sudah bisa menulis lagu dan mendapatkan chord dari lagu tersebut plus liriknya,
Nanti ketika kalian ada jadwal latihan, kalian ketemu dan presentasikan itu. Kemudian kalian coba mainkan bareng-bareng di studio, rasakan gimana hasilnya. Nah, itu untuk poin pertama ya. Kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah workshop lagu itu sendiri. Nah, tadi di poin pertama ya, yang saya bilang setelah kalian sudah punya lagu dan bisa kalian presentasikan di studio saat kalian latihan. Di poin kedua ini ada workshop lagu itu sendiri, bahwa nanti akan lebih membahas tentang eksekusi akhirnya. Misalnya dari gambaran kasar lagumu, ketukannya seperti ini, strummingnya, nanti drummernya akan nimpali, dia akan memberikan gambaran. Wah nih, aku isi seperti ini gimana, enak gak? Pasti nanti akan ada brainstorming di situ. Nah, begitupun juga dengan instrumen lainnya, ada bass, ada mungkin ada personilnya, ada yang bermain keyboard. Nah, mereka akan mengisi dengan sendirinya, menyempurnakan lagu tersebut. Dari mungkin lagu yang kamu ciptakan itu sekitar 40% original dari chordnya dan sama liriknya. Akhirnya ketika di workshopin di studio, nanti akan bisa menjadi 60%. Dari 40 bisa 60, akhirnya bisa 80, dan akhirnya 100%. Nah, ada step-stepnya itu. Yang jelas ketika kalian menggarap itu di studio, gunakan benar-benar, gunakan feel kalian, soul kalian dalam bermain instrumen masing-masing. Pastikan bahwa lagu yang enak itu kadang tidak perlu susah, tapi susah juga kadang enak. Jadi memang kita tidak bisa memberikan barometer khusus atau bumbu khusus untuk wah gimana caranya lagunya easy listening, enak didengar, mudah diingat. Nah, itu kembali ke kalian. Bahwa kalau aku sendiri pribadi, bahwa memainkan instrumen atau mengisi sebuah feel di dalam sebuah lagu, menurutku secukupnya. Ketika lagu itu sudah enak ya sudah, tidak usah dibikin rumit. Kadang kalau memang pengen rumit ya nggak masalah, asal rumit itu bisa mengenakan lagu, tidak membuat lagu jadi nggak enak. Kalau lagu rumit tapi enak nggak masalah, tapi ketika lagu itu sudah, isianmu sudah rumit tetapi nggak enak, nah itu akan membuat lagu itu akan semakin tidak komersil menurutku. Nah, seperti itu ya. Di poin kedua, workshop di studio, garap lagu dengan enak dan pakai soul. Masuk ke poin ketiga. Nomor 3 atau poin ketiga adalah rekaman lagu sendiri di studio. Nah, tadi setelah workshop latihan, kalian sudah benar-benar ngeblend satu sama lain, sudah lagunya sudah enak, dari 40% menjadi 60%. Itu benar-benar kalian sudah hafal ngisinya, terus part-partnya, urutannya, sampai vokalisnya mungkin sudah hafal liriknya, dia sudah bisa menghayati apa sih pesan dari lagu ini di setiap baitnya. Nah, ketika kalian sudah hafal, masuklah ke poin ketiga ini, yaitu rekaman lagu sendiri di studio. Langsung tentukan jadwal rekaman. Ketika kalian punya budget, kalian bisa patungan, segeralah mencari studio yang mungkin menurut saya layak. Jadi kalau tips juga, kalau nyari studio jangan yang tanggung-tanggung. Bukan berarti kita mau membuang-buang uang, tetapi justru dengan kita memilih yang bagus. Bagus itu alatnya bagus, SDM-nya juga bagus. Ya, carilah seperti itu. Jadi kita nggak buang-buang duit. Kenapa? Kita sudah mengumpulkan uang, kita pengen hasilnya memuaskan. Berarti ketika hasil memuaskan, ada instrumen atau staff atau alat yang mumpuni atau standar, dan selebihnya SDM juga yang bagus. Jadi kita nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga dan biaya. Nah, direkamlah lagu tersebut dengan apa yang sudah kamu latihan di studio. Jadi usahakan jangan sampai kamu membuang-buang waktu atau shift ketika rekaman. Pastikan bahwa kamu sudah punya gambaran isian. Misalnya aku pemain gitar, aku sudah tahu gambaran melodinya seperti apa, feel-nya seperti apa, sound clean-nya seperti apa, sound drive-nya seperti apa. Begitu juga dengan drummer sudah siap tuning
drumnya. Kalau memang tidak punya drum, bisa pakai drum di studio, tapi tetap harus kamu tuning dulu sebelum masuk shift. Jadi begitu masuk studio kalian, drummernya sudah tuning drum. Karena prosesnya nanti drummer duluan, kemudian bassis, kemudian gitaris, keyboardis, dan instrumen lain kalau ada, baru terakhir vokalis. Nah, biar tidak membuang-buang shift, akhirnya kalian bisa efektif dan efisien, dan kita juga setidaknya menjaga kelancaran dari rekaman tersebut, supaya mas operator juga tidak capek harus ulang-ulang take, ulang-ulang salah ulang hanya gara-gara kalian belum hafal lagunya. Ingat, ini sering terjadi. Mereka belum hafal lagunya, sudah buru-buru ngebet rekaman, dan akhirnya pas rekaman kacau malah. Drummernya tidak tempo, urutannya tidak hafal, isiannya lupa, akhirnya biaya membengkak dan tidak efektif. Nah, itu poin ketiga. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Pemilihan single perdana. Nah, setelah kamu rekam, mungkin dari budget yang ada kalian bisa merekam 5 lagu misalnya, atau bahkan bisa langsung 10 lagu satu album ya. Nah, ketika kalian sudah bisa merekam itu dan sudah berhasil rekaman, kalian bisa menentukan single dari jagoan dari lagu yang sudah kalian rekam. Milih yang mana sih lagu pertama yang akan kalian sebar sebagai single perdana atau lagu jagoan kalian. Nah, ini ada tips dari saya, itu dari Pak Bakso lewat. Nah, tips dari saya adalah pastikan bukan kalian yang memilih. Coba dengarkan ke teman-teman terdekat sebelum memilih mungkin dari 5 lagu, mana yang paling mereka sukain, judul yang mana. Terus bisa jadi dari keluarga ataupun dari orang yang tidak dikenal, hearing. Tiba-tiba misalnya kamu lagi di tempat nongkrong, di kopian misalnya, minta tolong mas atau mbak, boleh nggak saya melakukan polling nih untuk single, bisa dengerin, bisa pilih yang mana. Nah, itu salah satunya seperti itu. Selain sama temen atau orang yang nggak dikenal, dulu aku biasanya saya sempetin main di radio lokal, dengan muka tembok. Kadang ada yang kenal, ada yang enggak. Aku minta tolong ke penyiarnya, meminta waktu sebentar ketika mungkin pas dia break, jam-jam break. Selain penyiar juga MD radio, saya kadang memperdengarkan itu atau hearing dari single ini. Saya suruh milih mereka lebih suka yang mana. Karena walau bagaimanapun, misalnya saya memakai orang radio dari penyiar atau MD atau musik director ya, MD itu, setidaknya mereka sudah setiap hari benar-benar tahu industri musik atau chart dari lagu-lagu yang beredar. Mereka akan memberikan penilaian yang tepat atau biasanya gambaran yang tepat tentang single atau lagu kalian. Ketika mereka bilang, wah enak ini, gampang diingat, nah itu ada kans berarti lagumu bisa jadi memang gampang diingat dan komersil. Dan kadang misalnya dia bilang, wah ini kurang enak nih, aku lebih suka memilih seperti ini ya. Berikan kebebasan mereka untuk memilih single tersebut. Dan yang jelas pastikan kalian jangan memilih. Karena apa? Kalian adalah pembuatnya. Ibarat kalau kalian jualan lotek atau gado-gado, ya kalian yang buat, kalian yang ngulek bumbunya, kalian yang ngiris-iris part-partnya, kalian yang membungkusnya, dan kalian menjualnya. Nah, biarkan yang mencicipi itu bukan kalian, tapi orang lain yang akan membeli karyamu, yang akan mendengarkan karyamu. Misalnya kurang pedas, pasti ada kritikan, atau terlalu pedas, itu ada kritikan. Nah, seperti itu. Hearing lagu itu bisa siapa aja, yang penting bukan kalian.
yang keempat. Sekarang kita memasuki yang kelima. Yang kelima adalah promosi. Ketika kalian sudah mendapatkan single perdana kalian, minimal single yang dipilih itu ada 1, 2, dan 3. Single 1, 2, 3. Karena setelah single 1 pasti akan ada single kedua dan ketiga. Nah, promosi nanti kalian bisa mulai menjalankan promosi sendiri. Tidak usah muluk-muluk, apalagi dalam era sekarang itu enak banget. Udah segalanya mudah, tidak seperti saya dulu di era tahun 2000-an itu benar-benar masih manual ya. Dalam arti internet juga masih minim. Kita promosi masukin radio juga kita harus datang ke sana. Request juga kita cuman bisa telepon pakai telepon koin, kadang susah masuk. Kadang memang kita harus ke sana, nulis request sendiri, masukin ke radio. Dan itu yang saya lakukan, bener-bener nyata itu dulu saya lakukan, bahwa merequest single saya sendiri di radio dengan menulisnya dan memberikan itu ke pihak radio. Sehingga nanti sore dibacakan atau siang atau malam dibacakan dan pasti akan diputar singlenya ketika banyak yang request. Nah, untuk saat ini promosi itu sangat mudah. Kalian bisa menggunakan tool sosial media dari akun pribadi kalian atau akun band kalian, bisa kalian maksimalkan. Kalau ngomong tools apa aja sih? Sekarang ada Instagram, Facebook juga ada, terus ada Twitter, dan yang terakhir ini ada Facebook. Ada YouTube. Nah, itu bisa menjadi alat promosi kalian untuk saat ini. Intens kalian di situ. Kalau dulu kan ada reverbnation.com gitu ya, SoundCloud. Nah, mungkin bukan berarti itu tidak bisa dipakai lagi, tapi masanya mungkin sudah lewat. Mereka masih aktif, masih ada. Bahkan sebagian karya saya juga masih ada di SoundCloud sama ReverbNation. Nah, tools-tools itu gunakan dengan bijak, bahwa di mana positioning dari bandmu itu benar-benar ketika ingin berpromosi ya, lakukan itu semaksimal mungkin. Bikin manajemen isu. Manajemen isu itu misalnya apa sih yang akan kamu lemparkan isunya di single ini. Selaraskan. Itu kalau dijabarin nanti bisa di step berikutnya. Nanti saya kasih penjabaran yang detail. Yang jelas manajemen isu itu sangat penting bagi band, karena kita bukan mencari hanya kontroversialnya, tetapi gimana caranya menarik perhatian dari pendengar kalian, sampai mereka ini band apa sih, ini siapa sih, lagunya enak. Nah, hal-hal seperti itu memang ada bumbu-bumbunya atau hal-hal yang harus ditempuh. Dalam promosi ini selayaknya standar promosi, sekarang kalian bisa berbayar, kalian bisa yang free. Gimana caranya kalian memilih, mau yang berbayar ketika memang ada budget, atau free dulu, jalankan pelan-pelan sambil jalan dan sambil benar-benar mengumpulkan komunitimu, ya kan? Dengan kalian berpromosi kan sama aja kalian mengumpulkan community atau fans yang akan menjadi penggila dari lagu-lagu kalian. Nah, di promosi ini mungkin akan saya bahas di next step. Nanti di episode berikutnya akan membahas full promosi, karena pembahasan promosi itu tidak mudah atau tidak sedikit. Bahwa band sebagus apapun, lagu sebagus apapun, kadang kalau tidak dipromosikan secara bagus juga hasilnya akan fail. Tapi juga jangan memungkiri bahwa kekuatan lagu juga menjadi penentu. Ketika lagu itu memang sudah bagus, dipromosiin simple juga, kalau lagunya enak, naiknya cepat. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus tepat. Kita nggak bisa memprediksikan atau mengejudge dari satu lini saja, tidak bisa. Yang benar adalah mencoba semuanya untuk promosi. Dan di step promosi ini tidak boleh ada yang nganggur. Mau drummer, basis, gitaris, vokalis, semuanya harus berusaha berpromosi, baik di akun pribadinya ataupun mereka memang memiliki strategi-strategi masing-masing untuk bisa menarik perhatian dari community kalian. Nah, sampai di sini dulu di episode ketiga, yaitu membuat karya yang original. Nanti akan saya lanjut di episode berikutnya, yaitu episode 4 ya.
Pokoknya terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan ke teman-teman kalian yang pengen ngeband, atau adik kalian, atau saudara kalian semuanya. Subscribe. Oke, Instagram saya juga bisa di follow untuk daily informasi ya. Nanti di situ saya akan bocorin apa yang memang akan saya suguhkan ke depan. Yang jelas nanti setelah episode ini akan ada, kita membahas full promosi. Thank you guys sudah nonton. Bye.